Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami untuk materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan diagram 4C, yaitu konsep, connect, challenge, dan change. Anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu Evi Nursa Azizatul M, Fadila Jayaningrum, dan Diki Antoni. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait konsep dan hal baru, atau kita sebut di 4C yang pertama, yaitu yang konsep. Pada video tersebut yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran media emosional. Jadi pada video tersebut menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, guru harus mengoptimalkan semua kebutuhan yang berbeda-beda dengan cara menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan pada kemampuan otak atau mindnya peserta didik, sehingga proses pembelajaran lebih seimbang, dan peserta didik juga harus dibekali dengan kemampuan pengelola hati yang baik yang biasa dikenal dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, hal-hal yang ditemukan dalam video atau connection. Yang pertama, guru membudayakan membaca Al-Quran dan terjemahannya sebelum pembelajaran. Harapannya agar peserta didik dapat mengelola hatinya dengan baik sebelum menerima materi pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan asesmen diagnostik pada peserta didik berupa membuat 3 pertanyaan yang harus dikerjakan. Yang ketiga, guru membagi kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik dengan memetakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, murid yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang, kelompok 2, sedang berkembang, dan kelompok 3, sudah mahir. Yang keempat, guru memberi soal dengan tingkatan yang berbeda sesuai dengan pemetakan kelompok tersebut. Selanjutnya, konsep atau hal baru apa yang masih menjadi tantangan atau challenge. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan tentang siswa, yaitu kurangnya informasi mendalam seperti gaya belajar, minat, dan kebutuhan individual siswa dapat menghambat proses diferensiasi. Yang kedua, penerapan kurikulum, yaitu keterkaitan pada standar kurikulum yang ketat dapat membatasi fleksibilitas guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Yang ketiga, kesulitan dalam menentukan materi, yaitu membuat materi ajar yang beragam dan relevan untuk berbagai tingkat kemampuan membutuhkan kreativitas dan waktu yang lama. Yang keempat, pengalaman dan keterampilan guru, yaitu guru yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki keterampilan dalam diferensiasi akan merasa kesulitan untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya yaitu perubahan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu memahami kepribadian siswa. Memahami kepribadian siswa melalui pembelajaran sosial emosional atau PSE memungkinkan guru dan siswa membangun hubungan yang lebih kuat, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan motivasi untuk belajar. Kemudian dengan memahami kepribadian siswa, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif, memfasilitasi perkembangan individu secara optimal. Yang kedua yaitu menggunakan berbagai metode. Penggunaan berbagai metode pengajaran sangat mendukung siswa untuk belajar dengan cara yang lebih baik, yang bisa mereka lalui secara diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam penilaian. Memberikan variasi dalam penilaian itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahamannya melalui berbagai format seperti presentasi, penulisan, dan proyek yang kreatif. Yang keempat yaitu mendorong kolaborasi. Dengan membentuk kelompok belajar yang beragam untuk mendorong kolaborasi antar siswa, sehingga mereka dapat belajar dan saling membantu. Yang kelima adalah refleksi. Secara teratur,
Setelah pembelajaran merefleksikan apa yang telah dilakukan di dalam kelas dan mendapat umpan balik dari siswa, yang selanjutnya akan terus meningkatkan pendekatan dan perubahan dari hasil umpan balik itu, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan mendukung bagi seluruh siswa. Nah, itu adalah tadi yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.